Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cerminan dari martabat dan intelektualitas bangsa. Dalam ekosistem media saat ini, kita menghadapi fenomena paradoks. Di satu sisi, akses informasi menjadi sangat masif, namun di sisi lain, terjadi degradasi ketelitian berbahasa yang cukup memprihatinkan. Proyek ini hadir dari keresahan akan abainya pelaku media terhadap kaidah tata bahasa yang baku. Penting untuk dipahami bahwa media memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sumber informasi sekaligus agent of education yang menjadi rujukan utama masyarakat luas. Ketika media luar ruang maupun televisi berulang kali mempublikasikan ejaan yang salah, secara tidak sadar, hal tersebut menciptakan normalisasi kekeliruan di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan lagi sekadar tipe teknis, melainkan bentuk kelalaian intelektual yang berdampak pada penurunan standar literasi bangsa secara kolektif. Akibatnya, kualitas pemahaman berbahasa kita secara kolektif akan menurun dan kredibilitas atau citra instansi media tersebut di mata publik juga dapat terancam. Melalui analisis ini, saya akan membedah bagaimana kesalahan ejaan dan logika bahasa terjadi, serta mengevaluasi tanggung jawab profesional media dalam menjaga martabat bahasa Indonesia di ruang publik. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam proyek ini. Proyek ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah mendeskripsikan bentuk kesalahan bahasa yang ditemukan pada media, kemudian menganalisisnya berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Tahap pertama adalah pemilihan objek kajian. Saya memilih dua media yang berbeda agar dapat menunjukkan bahwa kesalahan bahasa dapat ditemukan pada berbagai bentuk media. Objek pertama adalah penulisan kata fotokopi pada spanduk atau banner toko alat tulis sebagai contoh kesalahan ejaan. Objek kedua adalah judul berita televisi, yaitu Ibu Kota Dikepung Jakarta, sebagai contoh kesalahan logika bahasa. Tahap kedua adalah pengumpulan data. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bukti berupa foto spanduk serta tangkapan layar tayangan berita televisi yang memuat kesalahan bahasa. Tahap terakhir adalah analisis data. Kedua data tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkannya terhadap kaidah bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, serta Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Melalui proses tersebut, dapat diketahui letak kesalahan, bentuk yang benar, penyebab terjadinya kesalahan, serta dampaknya terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selanjutnya, kita masuk pada data pertama, yaitu penulisan kata fotokopi yang ditemukan pada spanduk atau banner sebuah toko alat tulis. Berdasarkan hasil analisis, penulisan tersebut termasuk kesalahan ejaan pada penulisan kata serapan. Hal ini karena kata fotokopi masih menggunakan bentuk bahasa Inggris, padahal kata tersebut telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki bentuk baku, yaitu fotokopi, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan bentuk kata yang terdapat pada spanduk dengan bentuk baku yang tercantum dalam KBBI. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa penggunaan huruf C dan akhiran Y pada kata fotokopi tidak sesuai dengan sistem ejaan bahasa Indonesia. Setelah mengalami proses penyerapan, kata tersebut berubah menjadi fotokopi, sehingga penggunaan bentuk bahasa asing pada media berbahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kesalahan ini diduga terjadi karena pengaruh penggunaan bahasa Inggris yang sudah sangat melekat di masyarakat. Selain itu,
Kurangnya ketelitian dalam proses pembuatan dan penyuntingan spanduk juga dapat menyebabkan bentuk non-baku tetap digunakan tanpa melalui pengecekan terlebih dahulu. Meskipun terlihat sederhana, kesalahan ini memiliki dampak yang cukup besar. Penggunaan kata fotokopi yang terus-menerus pada spanduk, banner, maupun papan nama tempat fotokopi membuat bentuk non-baku tersebut semakin lazim dijumpai di ruang publik. Dampaknya, banyak masyarakat yang menganggap bahwa fotokopi merupakan bentuk yang benar, padahal menurut KBBI, bentuk bakunya adalah fotokopi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kesalahan tersebut akan semakin dinormalisasi dan diwariskan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Hal ini dapat menurunkan literasi kebahasaan masyarakat serta mengurangi fungsi ruang publik sebagai sarana edukasi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kita masuk pada data kedua, yaitu judul berita televisi yang menampilkan kalimat "Ibu kota dikepung Jakarta". Berdasarkan hasil analisis, data ini menunjukkan kesalahan penggunaan bahasa yang berkaitan dengan ketepatan makna atau logika kalimat. Meskipun setiap kata telah ditulis dengan benar, penyusunan kalimat tersebut menghasilkan makna yang kurang tepat. Kalimat ibu kota dikepung Jakarta seolah-olah menunjukkan bahwa Jakarta mengepung ibu kota, padahal Jakarta sendiri merupakan ibu kota yang dimaksud. Akibatnya, informasi yang disampaikan menjadi ambigu dan mudah menimbulkan salah penafsiran. Analisis dilakukan dengan melihat hubungan makna antar kata dalam kalimat. Penggunaan kata dikepung seharusnya diikuti oleh unsur yang secara logis dapat mengelilingi atau mengepung suatu wilayah. Misalnya seperti banjir, kemacetan, pemukiman padat, atau demonstrasi. Kesalahan seperti ini diduga terjadi karena kurang optimalnya proses penyuntingan naskah berita, terutama ketika media dituntut menyampaikan informasi dengan cepat. Akibatnya, ketelitian terhadap penggunaan bahasa menjadi berkurang, sehingga kalimat yang kurang tepat tetap ditayangkan kepada masyarakat. Dampak dari kesalahan tersebut cukup besar. Judul yang kurang tepat dapat membingungkan audiens dan mengalihkan perhatian dari isi berita yang sebenarnya. Selain itu, kesalahan ini juga berpotensi menurunkan kredibilitas media sebagai sumber informasi serta memengaruhi kualitas pemahaman bahasa masyarakat karena penggunaan kalimat yang kurang tepat dapat dianggap sebagai hal yang wajar. Dari kedua data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa kesalahan penggunaan bahasa di media dapat terjadi pada penulisan kata maupun ketepatan makna kalimat. Meskipun terlihat sederhana, kesalahan tersebut dapat memengaruhi kualitas informasi dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, media massa maupun pelaku usaha perlu lebih cermat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Proses penyuntingan dan verifikasi juga perlu dilakukan secara lebih teliti sebelum informasi dipublikasikan. Selain sebagai penyampai informasi, media juga berperan sebagai sarana edukasi yang dapat menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Melalui analisis ini, diharapkan kesadaran terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dapat terus meningkat.